Uli dotiki naho. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenangnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah artikel. Di dalam artikel tersebut diterangkan mengenai dimensi doa, dan disebutkan ada 4 dimensi doa. Dimensi yang pertama dari doa dikatakan Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau kita mau datang padanya dan membawa apapun persoalan kita kepadanya, Tuhan mendengarkan doa kita. Dimensi yang kedua dari doa, Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan selalu mengabulkan doa kita, namun dengan cara Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dimensi yang ketiga dari doa, tidak egois. Doa-doa kita hendaklah tidak menjadi sempit dan egois. Dan dimensi yang keempat dari doa adalah jujur. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Bukan hanya pada kondisi baik kita diterimanya, tetapi bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merujuk kepada dimensi doa yang saya sebutkan tadi, salah satu unsur penting di dalam berdoa adalah kejujuran. Berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang hasrat dan motivasi yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Pada zaman sekarang ini, hidup sebagai orang jujur menjadi barang yang langka, sulit didapat dan ditemukan. Penulis Amsal secara tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Kita bisa baca dalam Amsal 3 ayat 32 dikatakan, orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi salah satu syarat utama untuk dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita harus menjadi orang jujur. Artinya, kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita tutup-tutupi dan kita sembunyikan. Sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk tetap hidup sebagai orang yang jujur. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang jujur? Itu diawali dengan ketulusan hati. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, untuk menjadi orang jujur, kita perlu memiliki ketulusan hati. Orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa keluh kesah dan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bagi sebagian besar orang berlaku jujur di zaman sekarang ini adalah kerugian yang besar. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan yang besar. Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun di dalam kamus hidupnya, dia tidak mengenal kata rugi atau sia-sia. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Sebaliknya, ia akan mendapatkan pembelaan dan berkat dari Tuhan. Yakinlah, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berlaku jujur.
Salah satu berkat yang luar biasa bagi orang yang jujur adalah doanya pasti berkenan di hati Tuhan. Itulah yang disebutkan tadi di dalam nas renungan kita hari ini. Doa orang jujur dikenannya. Jadi Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang jujur. Karena itu jangan ragu, jangan takut berlaku jujur, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga